Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, beberapa hari ini kita dihebohkan, dikagetkan, bahkan sangat menjadikan kita lebih khawatir tentang generasi muda kita. Tidak merasa khawatir karena ini konon katanya dimiliki oleh tokoh-tokoh yang selama ini warawiri di media sosial, warawiri di televisi. Ternyata mereka itu, tokoh-tokoh tersebut dengan teganya memiliki sebuah klub yang dimana sangat dilegalkan dan begitu kita semua memahami bahwa di sana itu sangat bebas dijualnya minuman-minuman keras. Yang lebih mengerikan bahwa di sana, di Club Holy Wing ini, bahwa di tempat Holy Wing ini pernah ada promo untuk nama Muhammad bin Dalik dan nama Maria. Ini sebuah pelecehan terhadap agama kita. A'udzubillahi min dalik. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan nista yang dilakukan oleh siapapun. Nah, sebenarnya Al-Quranul Karim sudah tegas dari dulu dan sampai kapanpun akan tetap tegas bahwa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan. Bahwa sungguh adalah khamr. Nah, apa itu khamr? Kalau kategori fikih itu, khamr itu sebetulnya tidak secara ilmu fikih ya, secara usul fikih tidak melulu harus berbentuk cairan. Apapun yang menjadikan seseorang hilang akal itu bisa dikategorikan khamr. Apakah itu dari cairan, apakah itu dari benda padat. Kalau benar-benar menghilangkan akal ya itu khamr, jatuhnya haram itu. Nah, dalam Al-Quran disebutkan innamal khamru, sungguhnya adalah khamr, yang tadi tafsirnya itu adalah bahwa tidak melulu harus berbentuk cairan, bisa saja benda padat, bisa saja berbentuk serbuk. Yang penting elatnya itu sama, dapat menjadikan seseorang hilang akal. Nah, itu adalah khamr. Wal ansabu, dan ada innamal wal maisiru, dan perjudian, wal ansabu, dan persembahan terhadap berhala, wal azlamu, dan mengadu nasib, itu rizun, sebuah perbuatan yang kotor, perbuatan yang secara akal menjijikkan gitu. Kenapa menjijikkan? Karena ketika seseorang hilang akal, maka niscaya itu tidak ada bedanya dengan hewan. Kelakuannya akan seperti hewan, ucapannya pun akan seperti hewan. Hilanglah kemuliaan manusia ketika seseorang ternyata dalam kondisi hilang akal. Dengan sengaja itu mabuk. A'udzubillahi min dalik. A'udzubillahi min dalik. Bahkan dalam ayat ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min amali syaitan. Pekerjaan yang dimana pekerjaan yang dirayu, pekerjaan yang dianjurkan oleh setan, pekerjaan dimana pekerjaan tersebut adalah sebuah pekerjaan yang lahir daripada godaan setan. Nah, kita bisa berpikir juga, kalau ternyata jangankan pekerjaan yang dianjurkan setan, jangankan pekerjaan yang dilakukan oleh setan, pekerjaan binatang saja, pekerjaan yang biasa dilakukan binatang saja ketika dilakukan oleh kita sebagai manusia, jelas itu sebuah perbuatan yang sangat tidak pantasnya. Apalagi ini perbuatan setan, perbuatan yang dianjurkan setan, perbuatan yang menjadikan setan bahagia, sangat tidak pantas. Jadi kepada para sahabat sekalian, saya berwasiat, perhatikan generasi-generasi kita tentang perkara hal ini, tentang masalah hal-hal yang dapat memabukkan. Nah, celakanya adalah jika seseorang udah otaknya mabuk, apapun bisa menjadikan mabuk. Bahkan obat warung pun konon katanya menurut para ahli bisa dipakai mabuk. Nah, ini jatuhnya haram, tetap haram. Ketika seseorang sengaja dengan dosis tertentu, walaupun asalnya halal, tapi dengan dosis tertentu
akan menjadikan seseorang mabuk dan dilakukan dengan sengaja, ini tetap termasuknya adalah khomer. Ini khomer tetap. Ini adalah sebuah hal yang haram. Nah, jika khomer sudah menjadi kebiasaan, nah apakah malapetaka selanjutnya? Selain ini adalah perbuatan yang menjijikan, dan malapetaka selanjutnya ada orang yang biasa mengonsumsi khomer, bahkan termasuk orang yang jalan rizkinya adalah daripada jualan seperti khomer ini. Salah satu akibatnya adalah kehidupannya itu tidak akan pernah nyaman, dan akan selalu dipenuhi dengan intrik-intrik malapetaka keduniaan. Apakah itu kontroversi yang membuat dia tidak nyaman dan seterusnya. Nah, ini kita sama-sama menghindari. Mari, yuk kita jaga generasi kita, minimal keluarga kita, tetangga kita, satu kampung kita, satu kecamatan kita. Jaga generasi kita, tingkatkan kepedulian kita terhadap generasi muda, terutama karena mereka akan menjadi pemimpin. Hilangkan dan jauhkan daripada bahaya minuman keras seperti pub-pub yang sekarang lagi viral. Jauhkan mereka dari seperti Holy Wing ini. Mungkin ada ratusan bahkan ribuan pub-pub malam yang seperti Holy Wing ini. Nah, jauhkan generasi kita, jauhkan anak kita, jauhkan suami kita, jauhkan istri kita, jauhkan keluarga kita daripada tempat-tempat setan seperti ini, daripada tempat-tempat kemaksiatan seperti ini.